Halo, perkenalkan aku Amanda dari Prodi Sastra Perancis 25. Halo, aku Karnadia dari Prodi Sastra Prancis. Halo semua, di sini bersama aku Pijar. The skyscrapers causing vertigo. Di sini kita ada. Halo, aku Akila dari Sastra Perancis 2025. Kita mau nanya tentang tanggapan Akila terhadap pergantian sistem pendidikan di Indonesia dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Pertanyaan pertama, apakah dengan pergantian sistem pendidikan di Indonesia ini menurut kamu menjadi lebih efektif? Menurut aku dari pengalaman aku sendiri sebagai siswa yang pernah merasakan kurikulum 2013 baik kurikulum Merdeka juga, menurut aku ini lebih efektif karena kan waktu pas pergantian ke kurikulum Merdeka itu pas SMA, dan SMA itu satu jenjang di bawah kuliah, dan di kurikulum Merdeka ini banyak project-project atau mungkin hal-hal yang mirip dengan beberapa hal di kuliah gitu. Jadi mungkin lebih efektif karena siswa tuh jadi lebih siap aja sih untuk masuk ke jenjang berikutnya. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua, menurut kamu apa kelemahan dan kelebihan dari masing-masing kurikulum? Oke. Kalau dari aku sendiri, mungkin kalau misalnya 2013 itu lebih banyak ibaratkan ini ya textbook banget ya, berdasarkan buku banget, dan pelajarannya juga berdasarkan guru banget lah gitu ya. Kalau misalnya di kurikulum Merdeka kan siswa udah mulai dilepas, udah mulai mandiri, terus banyak media pembelajaran yang udah bisa diakses dari internet gitu kan. Cuman mungkin kelemahan di kurikulum Merdeka adalah siswa tuh jadi lebih kaget aja sih karena udah dilepas ya dari yang 2013. Apalagi kalau pengalaman saya sendiri itu kaget gitu dari 2013 yang ibaratnya guru tuh masih yang kayak ini tolong ini, tapi kalau misalnya di kurikulum Merdeka kayak ya kalau kamu mau, kalau enggak gitu. Pertanyaan terakhir ya, untuk menurut kamu sistem pendidikan yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia itu apa dan kenapa? Oke, menurut aku belum mencapai level yang baik untuk bisa memberikan ibaratkan sesuatu yang tepat untuk sistem pendidikan Indonesia. Cuman mungkin aku bisa memberikan sedikit gambaran gimana sih yang bagus misalnya gitu. Sebenarnya yang aku lebih highlight ini di sini di fokus pembelajaran setiap jenjang sih. Kalau di Indonesia itu kan yang sepengalaman aku juga, aku lihat misalnya di kelas 1 di kelas 1 SD misalnya itu sekarang itu sudah ada yang belajar misalnya di yang pelajaran harusnya yang pelajaran di kelas 3 yang seharusnya di kelas 3 dipelajari gitu. Cuman kalau misalnya aku lihat di negara lain ternyata fokus belajar itu udah pakem gitu. Jadi udah di kelas 1 kita udah fokus banget belajar ini segala macam, benar-benar membentuk dari dasar banget karena memang pendidikan itu yang paling penting itu menurut aku di dasar. Jadi kalau misalnya di dasarnya aja udah berantakan apalagi di atasnya gitu. Gitu sih. Kayaknya belum merata banget. Iya, kita belum merata juga sih, benar. Sistem pendidikan mungkin harusnya lebih rapih lagi aja sih gitu. Oke, makasih banyak Akila untuk wawancara ini. Terima kasih. Halo, sebelumnya aku mau wawancara kakaknya, boleh kenalin dulu nggak nama prodi sama kakaknya? Halo semuanya, kenalin nama gue Enzo, gue dari Sastra Jawa angkatan 25. Oke. Menurut kakak, pergantian sistem pendidikan ini efektif atau enggak? Kenapa? Oke. Sebelumnya kan gue di SMA dulu kurikulum Merdeka, jadi kalau ditanya efektif atau enggak, kalau menurut gue sih efektif, tapi kalau di sekolah gue itu kurikulum Merdekanya udah dipaketin, jadi kayak paket 1 IPA IPS, paket 2 IPA full, paket 3 IPS. Menurut gue sih pengennya lebih bisa kita sebagai murid tuh milih sesuai dengan minat kita. Misalkan kita suka IPS tapi nggak suka misalkan geografinya aja, IPA-nya misalkan fisikanya aja, kayak sesuai minat kita nanti. Tapi kalau di sekolah gue tuh malah kayak udah dipaketin ditentuin dari sekolah, jadi kayak kesannya kita harus tetap milih salah satu dari itu, bukan kita milih berdasarkan kita yang mau gitu. Jadi kalau menurut gue sih agak kurang Efektif berarti. Menurut kakaknya, ada nggak sih kelemahan sama kelebihan dari masing-masing kurikulum ini? Kalau kelebihan kurang itu pasti ada ya, apalagi di kurikulum Merdeka, di kurikulum 13 karena dari awal kayak udah full IPA, udah full PS. Menurut gua kayak itu sebenarnya udah bagus, tapi kayak ada yang masih salah di misalnya di kelas 12 yang merasa salah kayak kenapa salah kayak kenapa gue IPS kenapa gue IPA ya, kayak dari situ udah mulai kepikiran. Tapi kalau di kurikulum Merdeka sebenarnya itu bagus juga, kayak kita jadi bisa tahu setelah lulus kita mau bakal kemana, karena nanti bakal itu nyambung sama apa yang kita pilih, paket yang kita pilih. Kayak misalnya kita pilih paket campuran IPA IPS, dan itu nanti setelah lulus lu bakal milih jurusan yang sesuai ada di paket lu. Kayak gitu. Ada poin plus minusnya sih sebenarnya. Menurut kakak nih, sistem pendidikan yang paling tepat buat di Indonesia itu apa sih sekarang dan depan? Oke, menurut gue yang pas itu gimana cara kita sebagai siswa bisa memilih dan menentukan apa yang kita mau dan proses pelajaran. Misalkan kayak banyak banget anak-anak yang terpaksa milih IPS karena dia nggak mau ikut, atau ada yang mau IPA atau sebaliknya, atau ada juga yang kayak merasa dirinya nggak IPS banget, nggak IPA banget. Itu maksud gue kayak gue tuh kayak nggak di dua-duanya, kayak gue tuh suka IPS tapi gue tuh cuma suka bagian sejarah, gue suka IPA tapi cuma bagian biologinya, gitu enggak. Dan gue tuh pengennya kita sebagai siswa itu bisa memilih untuk materi apa yang kita pelajari di kelas 12 di masa SMA yang nanti itu berhubungan sama pada masa kita kuliah gitu. Kayak gue nggak mau kayak kita tuh dituntut untuk kayak lu cuma pilih ini harus ini kayak gitu. Mau kita bebas untuk memilih apa yang kita mau. Halo, boleh kenal dulu siapa namanya dan dari prodi mana? Nama gue Firzia dari Sastra Jerman. Oke, apakah dengan pergantian sistem pendidikan ini menjadi lebih efektif? Gue ngomong dari apa yang gue rasain ke SMA ya. Jadi waktu SMA itu sistem kurikulum Merdeka di sekolah gue itu belum benar-benar matang. Jadi kayak masih banyak hal-hal yang masih harus dipertimbangkan ulang, yang mungkin udah diperbaiki di adik-adik kelas gue. Nah, menurut gue sistem ini bisa efektif ketika memang udah dioptimalisasi, memang udah dimatangkan gitu ya. Karena kurikulum Merdeka ini kan
mengerucutkan minat siswa gitu ya. Jadi siswa itu mempelajari apa yang memang menjadi tujuan dia. Tapi di kelas 10 mereka dikasih kayak semacam simulasi materi-materi dasar atau basicnya. Sehingga menurut gue ini emang cukup efektif, tinggal dirapihin aja sistemnya. Kira-kira apa yang kelemahan dan kelebihan dari kurikulum masing-masing itu? Oke, jadi menurut gue setiap kurikulum, baik kurikulum merdeka maupun kurikulum di universitas itu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tapi dari apa yang gue rasakan dari kurikulum merdeka, menurut gue itu sangat efektif. Jadi kelebihannya ya kita jadi memang bisa menentukan, kayak udah bisa menentukan arah kita mau masuk ke bidang mana atau mau belajar bidang mana dari awal gitu. Dan mungkin kelebihan kurkulas itu lebih kayak kita jadi nggak harus mempertimbangkan tujuan hidup kita dari awal gitu. Kayak kita masih punya banyak waktu selama 3 tahun dari 10 sampai kelas 12 buat memikirkan kita tuh mungkin mau di jurusan apa atau mau masuk ke kedinasan mana kayak gitu. Kira-kira gimana menurut sistem pendidikan yang paling tepat di Indonesia dan kenapa sih? Menurut gue berdasarkan yang gue pelajari kayak di sastra Jerman juga kita kan mempelajari juga sistem sekolah di Jerman ya. Nah menurut gue sistem akademik di Indonesia itu bisa mendiri dari Jerman, di mana mereka tuh setelah lulus dari Grundschule atau sekolah besar mereka tuh harus mempertimbangkan ke depannya nggak cuma mereka mau lanjut ke sekolah mana, tapi mereka juga sekalian mempertimbangkan setelah dari sekolah itu mereka mau melakukan apa. Jadi apa yang mereka pelajari di sekolah lanjutan ini setelah sekolah dasar itu akan sangat menentukan, akan sangat berhubungan sama apa yang akan mereka lakukan setelah lulus. Kayak mereka mau mengabdi di mana atau mau kerja di mana, mau serius ke bidang apa. Halo, hai. Dengan siapa, prodi apa, dan angkatan berapa? Nama aku Kaira, aku dari Prodi Sastra Jawa Belanda dulu. Oke, apakah dengan pergantian sistem pendidikan ini menjadi lebih efektif dan kenapa? Oke, jadi sebelumnya sekolah aku tuh udah kurikulum merdeka tetapi bukan moving class. Jadi kita tuh dikasih paket-paket yang menurut aku tuh kurang efektif. Karena kalau misalnya kita paket-paketan itu dan kita tuh di aku sistemnya war. Jadi banyak mata pelajaran yang dia tuh kayak ada siswa yang mau ngambil mata pelajaran ini tapi udah kesempet duluan sama temannya, dan itu banyak banget teman-teman aku yang kayak akhirnya nggak dapet kelas yang mereka mau karena sistem paket itu. Dan sebenarnya kalau misalnya ada teman aku di sekolah itu dia sistemnya moving class itu efektif banget karena mereka bisa milih mata pelajaran yang mereka mau. Cuman kalau misalnya aku itu pemerataannya tuh belum pas antara moving class sama yang paket itu karena kurangnya SDM gurunya itu sendiri. Apa kelemahan dan kelebihan dari masing-masing kurikulum menurut kamu? Oke, aku juga udah pernah merasakan kurikulum K13, jadi diceritain sih pernah rasanya. Jadi kurikulum K13 itu menurut aku lebih enak dibanding kurikulum merdeka karena dari awal itu udah kayak kalau misalnya kalian ngomongin antara IPA atau IPS, menurut aku tuh kayak itu tuh dalam satu jalur gitu. Walaupun yang pada akhirnya mereka merasa mereka selalu bisa, tapi seharusnya itu jadi tanggung jawab mereka sendiri karena mereka tuh pilih IPA atau IPS. Tapi kalau misalnya kurikulum merdeka ini kurangnya itu yang tadi banyak pemerataan yang belum rata antara MIPA sama paket-paketan yang tadi. Jadi menurut aku kayak buat pemerataan buat MIPA itu lebih harus dilihat sama pemerintah karena SDM guru di Indonesia tuh kayak gitu. Bagaimana sistem pendidikan yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia dan kenapa? Oke, mungkin aku bakal jawab yang moving class. Sebenarnya itu efektif kalau misalnya sistemnya itu rapih dan yang kayak SDM kita pun cukup dan ada sosialisasi sebelum kurikulum itu dijalankan. Jadi banyak banget sekolah-sekolah yang memberatkan sosialisasi, mereka langsung nanti kurikulum mereka langsung tanpa tahu apa manfaatnya buat mereka. Jadi menurut aku kayak sebenarnya paling penting itu moving class, tapi benar tadi yang udah bilang juga belum cukup. SDM guru juga sekarang dikit banget dan yang kalian mau juga jadi guru sekarang ya gitu lah ya teman-teman. Jadi menurut aku sebenarnya yang moving class itu oke, cuma dari pemerintah itu belum cukup dan belum bisa digunakan sistem moving class itu. Oke, terima kasih. Nah, kita tanya dulu nih nama mereka siapa dan dari prodi apa ya? Nah, nama saya Sarfa Ujung Sumastuti, saya dari prodi Sastra Prancis 25. Nama aku Najah, aku dari prodi Prancis 25 juga. Kalau dibilang efektif tuh tergantung sekolahnya masing-masing ya, bagaimana cara gurunya untuk bisa mengajar dan menyampaikan proyek itu dengan baik dan benar. Kalau misalkan di suatu sekolah gurunya itu pasif dalam proyek kurikulum merdeka kan nggak bakal bisa jalan gitu loh ya. Jadi sesuai sekolahnya kalau menurut saya pribadi ya. Kalau menurut saya pribadi juga sama aja karena menurut saya sih Kurmer itu kan ada buat tingkatin kreativitas siswanya, mungkin ada proyek-proyek, tapi balik lagi tergantung ke institusi sekolah tersebut. Mengalami kurklas tidak merasa ada kelemahan, mungkin ini sih kalau penjurusan kan dari awal sudah ada penjurusan IPA IPS kan, itu kalau mau berubah kan bisa, cuma kan agak susah prosesnya, jadi ya pasti udah stuck aja di situ. Tapi kalau Kurmer mungkin kelemahannya di biaya proyek mahal biasanya. Proyek-proyeknya tuh kita bisa lebih mengembangkan skill kita. Jujur mana ya itu tadi biaya mahal banget guys. Nah kalau kita dari prodi Prancis dan kebetulan kemarin kita belajar tentang pendidikannya di sana, seharusnya kita harus ngikutin aplikasi mereka gitu ya. Gimana aja tuh gimana. Jadi kalau di Prancis itu mereka itu nggak belajar yang matematika, nggak belajar bahasa tuh. Mereka baru belajar SD ya. Baru belajar SD, jadi waktu TKB sampai TK tuh mereka masih kayak main-main kayak mereka tuh udah kenal angka, bisa baca, tapi kayak nggak ada tuntutan buat kayak harus bisa ini, harus bisa itu. Kalau kita kan kelas 1 SD belum bisa berkali kan, wah harus bisa kita 2 SD. Kalau di Prancis itu belum tentu, bahkan kalau udah kelas berapa gitu aku lupa. Sebenarnya ada beberapa kasus mereka tuh Gue Akmal dari MPKT 21. Oke. Apakah pergantian sistem pendidikan menjadi lebih efektif? Kalau ditanya menjadi lebih efektif atau tidak, ada nilai keefektifitasannya. Cuman kalau misalkan ditanya urgensinya apa gitu, menurut saya urgensinya itu tidak perlu untuk diubah-ubah gitu. Jadi mungkin sistem pendidikan yang dimaksud itu bukan sistem pengajarannya, mungkin lebih mendalam tentang gimana sih gurunya mengajar gitu. Kelemahan itu menurut saya sebenarnya bukan kelemahan aja, mungkin dari dulu juga. Kelemahan itu secara garis besar seperti yang tadi saya bilang, siswa itu perlu dipantik lagi cara berpikirnya. Jadi bukan berarti kayak kebanyakan pendidikan zaman sekarang itu guru itu hanya memberikan suatu ilmu itu sebagai informasi aja. Jadi siswa itu tidak diberikan kesempatan untuk mengkritisi informasi tersebut. Nah, itu yang harus dibenahi sebenarnya. Bagaimana sistem pendidikan yang paling tepat
untuk diterapkan di Indonesia? Wah, kalau pertanyaan itu sebenarnya kita perlu observasi lebih lanjut lagi, perlu observasi lebih banyak lagi tentang keadaan siswa dan juga guru yang ada di Indonesia. Cuman kalau menurut saya ya, mungkin salah satu garis besarnya adalah bisa diwujudkan pendidikan yang aktif. Jadi gimana ketika siswa itu tidak hanya menjadi botol kosong yang diisi gitu. Jadi guru dan murid juga mereka saling bertukar pikiran, dan guru itu tugasnya untuk membangkitkan daya pikir dari seorang anak, seorang siswa.